Kalau saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah, yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro, kelompok-kelompok anarko masuk di situ. Ya, dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia, ini yang masih didalami oleh rekan-rekan dari Polda Metro. Mahasiswa tidak mau sampai kena getah dari aksi tanpa pikiran yang biasa Kadrun kerjakan. Dan benar saja terjadi. Anarki mulai mereka mainkan. Saya sudah mencium ada ketegangan yang tinggi dalam demo mahasiswa kali ini. Bukan karena mahasiswa dan tuntutannya, tapi karena banyak simpatisan FPI yang menyusup. Setelah melihat situasi, Kadrun mulai datang, provokasi dan mulai nggak asik. Sadar ada gerombolan Kadrun yang mau bikin onar, mahasiswa yang asli ini membubarkan diri dari depan gedung DPR. Mereka nggak mau kalau ada apa-apa kena getahnya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menyatakan aksi demo mahasiswa yang berlangsung di sejumlah wilayah di tanah air pada Senin 11 April 2022 disusupi kelompok anarko. Kelompok ini berusaha menciptakan suasana kerusuhan di beberapa aksi. Polri menyelidiki sejumlah pelaku kericuhan yang berasal dari kelompok anarko pada saat demo 11 April. Menurutnya, tim dari tiap Polda tengah mendalami keterlibatan kelompok anarko tersebut. Kalau saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah, yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro, kelompok-kelompok anarko masuk di situ. Ya, dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia, ini yang masih didalami oleh rekan-rekan dari Polda Metro. Karena Kadrun ini memang pengecut, keroyokan, lalu kabur. Kalau berkelompok beraninya nggak kira-kira. Kalau sendiri, pucet. Saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro Jaya. Kelompok-kelompok anarko masuk ke situ dari identitas bajunya. Kemudian kekhasan dia, ini yang masih didalami rekan-rekan Polda Metro Jaya dan juga beberapa wilayah. Ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo kepada wartawan di kantornya pada Senin 11 April malam. Dedy menjelaskan Polri sejak awal sudah mengingatkan agar di setiap aksi jangan sampai ada penyusupan yang masuk. Dia pun memuji mahasiswa yang sudah melakukan pencegahan terhadap penyusupan secara baik. Dari awal Mabes Polri sudah mengingatkan jangan sampai terjadi penyusupan-penyusupan yang tidak kita inginkan. Kita sudah mewarning dan mahasiswa sudah melakukan protek dengan cukup baik, jelasnya. Tapi di setiap demo pada kenyataannya, selalu ada yang disusupi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkis yang betul-betul kita sesali bersama, sambung Dedy. Setelah melihat situasi, Kadrun mulai datang, provokasi dan mulai nggak asik. Sadar ada gerombolan Kadrun yang mau bikin onar, mahasiswa yang asli ini membubarkan diri dari depan gedung DPR. Mereka nggak mau kalau ada apa-apa kena getahnya. Mabes Polri sudah mengingatkan, ya jangan sampai terjadi penyusupan-penyusupan yang tidak kita inginkan. Kita sudah warning dan mahasiswa juga sudah melakukan protek dengan cukup baik. Tapi dalam setiap demo pada kenyataannya selalu ada yang disusupi oleh orang-orang dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab, sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkis yang betul-betul kita sesalkan bersama. Lebih lanjut, Dedy mengingatkan agar demonstrasi selalu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dedy menjelaskan polisi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan di setiap kegiatan unjuk rasa. Harapan kami ke depan di dalam menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa atau demo atau penyampaian pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tuturnya. Saya sudah mencium ada ketegangan yang tinggi dalam demo mahasiswa kali ini. Bukan karena mahasiswa dan tuntutannya, tapi karena banyak simpatisan FPI yang menyusup dan hendak balas dendam ke polisi karena peristiwa kilometer 50 atau terbunuhnya 6 laskar FPI. Kita akan dalami itu orangnya dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara Ade Armando. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Anarki mulai mereka mainkan. Beberapa orang tanpa jaket alma mater mulai menguasai depan gedung DPR kemarin sore. Kadrun ini selalu tampil bak orang bersih, suci, tanpa noda, ahli surga.
Bahkan masing-masing konon sudah punya nomor antrian. Masuk surga apa beli minyak, Bu? Nyatanya itu cuma kedok, hasil doktrin para pengecut yang mengaku sebagai ahli agama. Kadrun itu tidak sadar telah menjadi kaki tangan orang-orang yang saat kejadian kemarin asik melihat dari kejauhan sambil rebahan. Kan sialan. Kabar terbaru, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 tersangka terkait kasus pengeroyokan terhadap pegiat media sosial dan dosen Universitas Indonesia Ade Armando saat demo mahasiswa di gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin 11 April. Polda Metro Jaya mengatakan jumlah tersangka pengeroyokan pegiat media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia Ade Armando akan terus bertambah. Sejauh ini polisi telah berhasil mengidentifikasi 6 tersangka pelaku pengeroyokan Ade Armando. Ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa, ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal demonstrasi kekejaman atas nama agama. Dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Kelompok penyusup ini memang punya agenda balas dendam khusus dan mereka ingin membuat kerusuhan di sana. Dibakarnya pos polisi di Pejompongan itu bagian dari strategi mereka untuk membuat kerusuhan, tapi sayangnya gagal total. Ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan. Tubagus mengatakan dari 6 tersangka, 2 telah ditetapkan pada Selasa sore. Tersangka pertama Muhammad Bagja yang ditangkap di Jakarta Selatan, kemudian Angkomar diringkus di Jonggol, Bogor. Sedangkan 4 tersangka lainnya yang masih buron diketahui bernama Dia Ulhak, Ade Purnama, Abdul Latif, dan Abdul Munaf. 2 orang yang sudah diamankan bernama Muhammad Bagja dan Komar bukan berstatus sebagai mahasiswa. Keduanya ditangkap di daerah Jakarta dan Bogor. Tubagus memastikan bahwa penetapan status tersangka terhadap ke-6 orang tersebut sesuai dengan fakta dan memenuhi syarat 2 alat bukti. 4 pelaku pengeroyokan Ade Armando yang saat ini masih berstatus buron, polisi meminta agar 4 buron tersebut segera menyerahkan diri. Untuk motif pengeroyokan sendiri yang dilakukan oleh 6 tersangka tersebut, polisi enggan berspekulasi. Kepolisian masih akan mendalami tiap keterangan 2 orang yang telah diamankan tersebut. Provokasi dari seorang emak-emak yang jelas bukan mahasiswa karena sudah tua yang memaki-maki Bang Ade, dan keributan ini mengumpulkan massa yang kemudian datang mendekat dan dengan beringas memukuli Bang Ade Armando, seorang bapak yang berusia 61 tahun. Lalu kita dengan miris menonton pertunjukan kotor di bulan Ramadan, bulan yang dianggap suci, dengan tontonan seorang bapak yang dipukuli, bahkan ditelanjangi. Lalu ada teriakan, darahnya halal, darahnya halal. Lalu terdengar lantunan ayat suci seolah-olah pemukulan dan penelanjangan itu bagian dari ajaran agama.